Shalom, selamat pagi buat kita semua. Tuhan Yesus baik, amin. Sekalipun kita saat ini ada di rumah, tapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus tetap baik dan luar biasa baik. Mari kita sama-sama bawa diri kita di hadapan Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Kita bawa hati yang menyembah, hati yang bersyukur, sebab hanya di dalam Dia
percaya bahwa Allah ada di hidup kamu. Dalam situasi apapun kau ada, dan engkau bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami umatmu. Dan kami beroleh kekuatan, sukacita yang besar, karena kami selalu ada di dalam Tuhan, dan Tuhan ada di dalam kami. Segala pujian bagimu Tuhan, pengharapan kami yang hidup, kekuatan kami, Raja di atas segala raja, di dalam nama Yesus. Haleluya, 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 amin. Haleluya. Kita tahu di dalam Dia kekuatan kita, perlindungan kita. Dia selalu beserta setiap kita sampai selama-lamanya. Kita percaya umat Tuhan yang di rumah, janjinya adalah Dia ada. Haleluya. Sekalipun musuh di depan kita, namun Tuhan Dia selalu ada di dalam kita. Haleluya, haleluya. Saya percaya buat setiap kita umat Tuhan yang masih di rumah, saya pastikan kita tetap on fire di dalam Dia. Haleluya.
hanya ada di dalam tangan-Mu. Haleluya. Kemerahkan kami mencari kasih sejati. Kami berseru saat badan Engkau menderu, dan kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari? Kami akan mendengarkan tuntunan firman. Kami telah masuk hadirat-Mu, membawa pujian pengagungan hormat kami. Kami tahu Tuhan, hari-hari ini hari-hari yang suka. Kami perlu pengajaran, kami perlu tuntunan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi kami semua, berkati kami, berkati hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan firman. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom semua jemaat GBI Anugerah Kali Berkat yang di rumah-rumah. Saya percaya dalam keadaan yang tidak baik, jika kita intim dengan Tuhan, saya percaya Tuhan pasti akan meneguhkan kita. Sekarang kita akan dengar tuntunan Tuhan bagi kita. Siapkan hatimu, siapkan hatimu. Shalom, kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai meneduhkan badai. Satu hal yang kita harus percaya adalah bahwa apa saja yang terjadi di dunia tidak lepas dari kontrol Tuhan. Adakah peristiwa dalam Alkitab yang mirip dengan situasi yang terjadi sekarang dan bagaimana penanganannya?
Virus yang cepat menyebar dan menebar ketakutan pada banyak orang ini dapat dianalogikan seperti badai yang awalnya kecil namun kian membesar menjadi taufan. Alkitab mencatat peristiwa di mana Yesus dan murid-murid pernah menghadapi taufan yang dahsyat dalam Markus 4 ayat 36-39. Murid-murid Yesus yang pernah menjadi nelayan tentu dapat menilai bahwa taufan yang mereka hadapi sangat berbahaya. Nyawa mereka bisa melayang jika tidak ada pertolongan. Demikian juga dengan COVID-19 yang menjalar sangat cepat dan mengakibatkan kematian yang besar, dapat disebut sebagai badai yang mengancam kehidupan. Tuhan Yesus sedang tidur di buritan perahu saat taufan terjadi. Dia bangun dan menghardik taufan itu. "Diam, tenanglah." Taufan menjadi reda dan danau teduh. Para murid heran, mengapa kata-kata Yesus begitu berkuasa sampai bisa memerintah atas alam? Jawabannya adalah di Yohanes 12 ayat 49. Yesus menjelaskan bahwa apa yang ia perkatakan berasal dari Bapa. Ketika Yesus diurapi Roh Kudus, salah satu tujuannya adalah untuk membawa firman dari Bapa. Yesus hidup senantiasa mendengar dan menurut kehendak Allah Bapa. Yesus mengajar berdoa dalam Matius 6 ayat 10, "Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga." Tidak mengherankan ketika Yesus memerintahkan angin taufan untuk diam, angin itu pun taat kepada perkataan Yesus yang berasal dari Bapa. Yesus memberi teladan bagaimana gereja harus hidup dan bertindak, yaitu mendengar firman dari Bapa yang disampaikan oleh Roh Kudus. 1 Petrus 2 ayat 21 menyatakan, "Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya." Ketika hari Pentakosta tiba, Roh Kudus dicurahkan ke atas murid-murid. Roh Kudus memberikan kuasa dan tuntunan kepada gereja untuk melaksanakan firman dari Bapa, sebagaimana yang dicontohkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjelaskan dalam Yohanes 14 ayat 12 bahwa murid-murid akan melakukan pekerjaan yang lebih besar dari yang ia kerjakan. Pekerjaan yang dimaksudkan adalah tanda dan mujizat. Inilah salah satu yang harus dilakukan murid-murid setelah pencurahan Roh Kudus sebagai bagian dari penggenapan amanat agung. Saudara, ayat tersebut diucapkan Yesus sendiri. Murid-murid adalah orang berdosa yang menerima anugerah keselamatan untuk memberitakan keselamatan itu ke seluruh dunia. Tentu murid tidak lebih besar dari Yesus. Setelah Yesus pergi kepada Bapa, Bapa mengaruniakan Roh Kudus kepada murid-murid untuk melakukan kehendak Bapa. Jadi, ketika seorang murid melakukan pekerjaan mujizat, itu bukanlah kemampuan dari murid tersebut, melainkan hanya hasil dari kuasa firman dan Roh Kudus. Pekerjaan yang lebih besar terjadi setelah Roh Kudus dicurahkan. Semua yang Yesus lakukan adalah contoh bagi murid-muridnya, artinya juga bagi gerejanya. Akan ada kasus-kasus yang serupa dan mereka sudah diberitahu bagaimana menanganinya. Kita tentu ingin terbebas dari COVID-19 secepat mungkin. Setiap orang berupaya keras agar badai ini segera berlalu. Apa yang bisa kita berikan sebagai gereja dalam situasi ini? Tuhan mengutus kita untuk menjadi saksi dan pewarta Injil keselamatan. Kita berdoa, menguatkan yang sedang ketakutan, memberi bantuan kepada yang membutuhkan, serta upaya-upaya lain sesuai anjuran pemerintah dan menyampaikan kehendak Tuhan. Sebagaimana badai menjadi teduh ketika Yesus menghardik, maka pandemi COVID-19 pun perlu dihardik agar diam dan tenang. Dalam arti tidak lagi menimbulkan penyakit pada banyak orang. Tujuan akhir dari tindakan ini adalah orang-orang akan melihat Tuhan, berseru kepada nama Tuhan, dan akhirnya diselamatkan. Ini akan menjadi momen untuk menyatakan kasih dan kuasa Kristus kepada banyak orang. Di bagian berikutnya, kita akan membahas tentang kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah dengarkan firman Tuhan. Yesus ada dalam perahu itu, sekalipun badai.
Saya percaya ini badai COVID-19. Kalau Yesus ada, pasti kita akan tenang. Yesus akan menghardik badai itu. Untuk itu jangan biarkan Yesus tidur. Kita harus sama-sama. COVID-19 kita harus hardik bersama-sama. Diam dan tenanglah, maka badai itu akan tenang. COVID-19 akan berakhir kalau kita bersama-sama berdoa. Mari kita akan perjamuan kudus. Siapkan hatimu. Mari angkat hatimu, saudara. Saya akan bacakan firman Tuhan buat kita. Bapa, kami bersyukur, terima kasih Tuhan, bahwa kami tahu hari-hari yang semakin mendekat Engkau akan datang. Tetapi Engkau berkata kepada kami bahwa Engkau akan menyertai kami sampai kesudahan alam. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami akan perjamuan kudus, mengingat akan pengorbanan-Mu yang mulia itu untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Mari kita akan perjamuan kudus. Sebelum perjamuan kudus akan saya bacakan firman Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya setiap, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan ini. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Perjamuan kudus ini adalah untuk menebus dosa kita. Mungkin saudara ada dosa, jangan menyimpan dosa, minta ampun dulu. Mari saudara, kita angkat roti di tangan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia meminta-mintakannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita angkat tinggi-tinggi adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dibenarkan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang di dalamnya anggur yang kita angkat tinggi-tinggi adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Mari semua yang di rumah-rumah ucap syukur, angkat hatimu kepada Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Oh, haleluya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur.
Terima kasih Tuhan, kami telah sehidangan dengan tubuh-Mu dan darah-Mu. Engkau sudah cucikan kami Tuhan. Terima kasih perkenanan-Mu Tuhan. Kami akan berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami minta Roh Kudus akan memimpin setiap kami, bahkan semua jemaat-Mu yang ada di rumah-rumah. Waktu mereka melakukan perjamuan ini, yang sakit disembuhkan, yang berat diberikan kelegaan, jalan yang buntu akan diberikan jalan. Bahkan persoalan-persoalan yang lain, Tuhan Engkau menjamah setiap umat yang ada di rumah-rumah. Terima kasih Tuhan. Sekalipun kami tidak bisa beribadah bersama-sama di gereja, tetapi hati kami tetap mengucap syukur. Waktu kami di rumah menyembah Tuhan, kami menemui Engkau. Engkau menghibur kami, Engkau menguatkan kami. Engkau saja cukup bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengasihi Engkau. Sehingga Tuhan, kami akan memberikan persembahan yang terbaik dan mengembalikan milik kepunyaan-Mu, karena kami mengasihi Tuhan. Terpujilah Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sama-sama katakan, saudara yang di rumah-rumah, tetap teguh, sabar, tetap semangat, biar rohmu menyala-nyala melayani Tuhan. Tuhan Yesus segera datang. Bersama-sama kita GBI Anugerah Berkah akan menuai jiwa-jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Yesus, Engkau adalah Tuhan yang membuat jalan bagi setiap kami. Seperti firman-Mu berkata dalam Yesaya 43 ayat 19. Tuhan membuat sesuatu yang baru. Tuhan membuat jalan di padang gurun. Tuhan membuat sungai-sungai di padang belantara. Tuhan, kami yakin saat-saat ini Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau sedang bergerak di tengah kami. Kami terima kesembuhan, kami terima kelepasan, kami terima kelegaan, kami terima penghiburan. Mujizat lepas mujizat terjadi buat setiap kami yang mengasihi-Mu. Karena Tuhan Yesus, tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Dari yang tidak ada menjadi ada. Tuhan, kami yakin saat ini banyak orang yang ketemu dengan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan sebagai jalan kebenaran dan hidup. Terima kasih kalau kami ada di bangsa kami ini. Kami terus bersatu atas bangsa kami, berdoa Tuhan, mengucapkan berkat atas bangsa Indonesia. Berkat Allah melimpah atas bangsa kami Tuhan. Bangsa Indonesia maju dan bangkit. Terima kasih Tuhan. Pemerintahan kami, pemimpin pemerintahan kami Bapak Jokowi beserta Bapak Amin Ma'ruf, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan terus menuntun mereka di dalam Engkau untuk memimpin bangsa kami ini, Tuhan, menuju bangsa yang maju, bangsa yang bangkit. Terima kasih Bapak. Kami berdoa buat pemimpin gereja kami, Bapak Niko Notoro Harjo beserta keempat wakilnya. Kiranya Tuhan terus memelihara hamba-hamba-Mu, memakai hamba-Mu di saat-saat ini menjadi berkat bagi Indonesia, bahkan bagi bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna bagi setiap mereka. Bahkan juga Bapak Sam beserta ketiga wakilnya, kami serahkan mereka kepadamu. Gembala-gembala cabang
Semuanya kami serahkan kepadamu. Kau yang memberkatinya, melindungi setiap mereka. Kami percayakan mereka kepadamu Tuhan. Biarlah penyertaan-Mu tetap sempurna bagi setiap mereka. Secara khusus kami berdoa buat hamba-Mu di tempat ini, Bapak Gembala kami Jontar Nambuna. Kami serahkan hamba-Mu kepadamu. Biarlah Tuhan terus ikut campur tangan Bapak di dalam kehidupan, khususnya di dalam pelayanannya Bapak. Teristimewa di saat-saat yang sulit ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa suara Tuhan terus terdengar atas hamba-Mu Tuhan di dalam mengembalakan jemaat-Mu di tempat ini Bapa yang baik. Kau pakai hamba-Mu dengan luar biasa di tempat ini Tuhan, menjadi berkat. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang di rumah-rumah, angkat tanganmu dengan iman. Terima berkat Tuhan. Bapa di surga akan memberkati kita di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dalam persekutuan yang Maha Roh Kudus yang menghibur kita, menuntun kita, membawa kita kepada kebenaran, kepada kemuliaan, sampai Yesus datang dan akan menjemput kita. Bahkan kita akan bersama sama Dia kekal sampai selama-lamanya. Amin. Tetap setia, tetap semangat. Tuhan memberkati. Working